Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisarda Silva dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan membuat video materi tentang minyak bumi. Apa sih minyak bumi itu? Minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari senyawa kimia, terutama senyawa hidrokarbon, dan terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lalu adapun komposisi minyak bumi yang terdiri dari 90% hingga 97% senyawa hidrokarbon. Yang pertama yaitu ada alkana, yang kedua ada sikloalkana, dan yang ketiga ada aromatik. Lalu adapun senyawa-senyawa karbon yang mengandung belerang, nitrogen, maupun oksigen. Lalu adapun proses pembentukan minyak bumi. Salah satu teori pembentukan minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terdiri dari tumbuhan dan hewan yang mati, yang berubah menjadi jasad renik. Kemudian jasad renik ini terbawa air sungai bersama lumpur, lalu mengendap di dasar laut akibat pengaruh yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun. Temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik ini berubah menjadi bintik-bintik, gelembung, minyak, ataupun gas. Kemudian bintik, minyak, dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Nah, pada daerah perangkap ini, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Kemudian, karena proses minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama, maka minyak bumi dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu selanjutnya ada proses pengolahan minyak bumi. Untuk proses pengolahan minyak bumi, yaitu yang pertama yang dilakukan adalah penambangan atau proses pengeboran. Kemudian dari hasil pengeboran ini akan memperoleh minyak mentah yang disebut juga crude oil. Minyak mentah yang berwujud cairan kental ini belum bisa dimanfaatkan. Agar bisa dimanfaatkan, maka minyak mentah ini harus diolah terlebih dahulu melalui proses pengkilangan minyak. Nah, pada proses kilang minyak ini terdiri dari 2 tahap. Pengolahan minyak bumi tahap pertama yaitu dengan melakukan distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat adalah proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, dari proses distilasi bertingkat ini nantinya akan dihasilkan 5 fraksi. Fraksi yang pertama adalah fraksi yang menghasilkan LPG. LPG ini biasanya digunakan untuk bahan bakar kompor, namun bisa juga diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Kemudian fraksi yang kedua disebut juga dengan nafta. Nafta ini pada pengolahan selanjutnya akan memperoleh bensin atau bahan petrokimia yang lain. Selanjutnya, fraksi yang ketiga atau fraksi tengah adalah fraksi yang mengandung bensin atau autur. Kemudian fraksi yang keempat adalah fraksi yang mengandung solar
yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Lalu yang terakhir adalah fraksi yang kelima, yang disebut juga dengan residu. Residu ini berarti hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Selanjutnya, proses pengolahan minyak bumi tahap 2. Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua ini dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan atau distilasi. Pada tahap pertama disebut yaitu dengan perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan yang dilakukan adalah perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Kemudian proses yang kedua disebut dengan proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. Selanjutnya pada proses yang ketiga disebut dengan kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Nah, pada proses selanjutnya yang disebut treating, yaitu pembersihan dari kontaminasi. Jadi, pada tahap kedua ini terdiri dari 4 proses. Lagi hasil dari proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan berdasarkan jumlah karbon atom pembentuk rantai karbon. Lalu di sini kita akan membahas hasil dari pengolahan minyak bumi, yaitu bensin. Bensin adalah fraksi minyak bumi yang mengandung N-heptana dan isooktana ya. Kemudian bensin ternyata terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Bensin ini terbagi berdasarkan kualitas bensinnya, di mana kualitas bensin dilakukan oleh bilangan oktan. Semakin besar bilangan oktan, maka semakin baik kualitas bensin. Bilangan oktan adalah ukuran kemampuan bahan bakar mengatasi ketukan ketika terbakar dalam mesin. Nah, jadi segitu aja ya teman-teman penjelasan dari aku tentang materi minyak bumi ini. Di sini ini juga termasuk tugas video perbaikan nilai semester 3 ya, semester 3 aku. Jadi mohon maaf kalau masih banyak salah atau kurang mengerti. Pokoknya kalau kurang mengerti ditanyain ke guru kimianya masing-masing. Hehehe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.